Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang IoT. Apa itu IoT? Berikut penjelasan dari teman saya. Saya Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT mempengaruhi gaya hidup kita, dari cara kita bereaksi hingga perilaku kita, dari AC yang kita kendalikan dengan HP hingga mobil cerdas yang menyediakan rute tercepat, ataupun jam cerdas yang melacak kegiatan keseharian kita. Nah, apa itu Internet of Things? Internet of Things atau biasa kita singkat dengan IoT merupakan konsep teknologi di mana suatu objek dapat melakukan komunikasi dengan objek lainnya tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer dengan terhubung jaringan internet. Atau gampangnya, Internet of Things atau IoT yaitu segala aktivitas manusia dengan benda, benda dengan benda, seperti sensor, robot, platform, ataupun cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Pokoknya, segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan ataupun dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan, terutama internet, adalah Internet of Things atau IoT. Nah, yang tadi itu beberapa pengertian dari IoT. IoT juga mempunyai sejarah loh. Berikut penjelasan singkatnya. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Internet of Things atau disingkat IoT. Jadi Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat mentransfer data satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Saat ini, IoT sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MEMS, dan juga internet. Sejarah perkembangan IoT. Internet mulai terkenal di tahun 1989. Seorang peneliti bernama John Romkey membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih pada tahun 1990. Perangkatnya adalah sebuah pemanggang roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan hanya dengan melewati internet. Pada tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menciptakan sebuah webcam, dan pada tahun 1997, orang yang bernama Paul Szabo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi, sensor, dan masa depannya nanti. Barulah ide IoT pertama kali dicetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini sudah banyak perusahaan besar yang mulai mendalami Internet of Things, seperti Intel, Microsoft, Oracle, dan masih banyak lagi. Jadi menurut Kevin Ashton di tahun 2009, di definisi dari IoT ialah Internet of Things yang memiliki potensi besar dalam mengubah dunia seperti yang pernah dilakukan oleh internet, bahkan bisa lebih baik lagi. Barulah di tahun 2017, IoT masih terus bertumbuh dengan dominasi oleh industrial IoT yang disebutkan bertumbuh di luar ekspektasi. Sedangkan untuk konsumer, IoT masih dalam tahap pengenalan dan sosialisasi. Jadi pada tahun 2018, IoT berhasil mengubah cara perusahaan dan konsumen menjalani hari-hari mereka di seluruh dunia. Dan Intelligence bahkan terus memperhatikan revolusi yang sedang berlangsung ini dengan mengadakan survei eksekutif global IoT tahunan kedua yang memberikan kita semua mengenai wawasan penting tentang perkembangan baru dalam IoT, serta menjelaskan bagaimana perspektif tingkat tinggi tersebut dapat berubah dari tahun ke tahun. IoT juga dalam berbagai bentuknya
sudah mulai diaplikasikan pada banyak aspek kehidupan yang membantu manusia. Cisco bahkan telah menargetkan bahwa pada tahun 2020, 50 miliar objek akan terhubung dengan internet. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu IoT dan apa aja sejarahnya. Sekarang kita akan masuk ke komponen-komponen IoT. Apa aja sih komponennya? Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Jainal Ajan, jurusan Teknik Komputer. Saya ingin mempresentasikan tentang komponen IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence. Salah satu komponen dasar IoT adalah kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. Teknologi AI ini memberikan kecerdasan yang sesuai dengan fungsi dari perangkat itu sendiri. Yang kedua, konektivitas. Tanpa sebuah hubungan jaringan IoT tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Konektivitas adalah sebuah komponen utama IoT yang membantu perangkat untuk terhubung ke jaringan yang ditentukan. Yang ketiga, sensor. Sensor pada perangkat IoT bertujuan untuk mendefinisikan instrumen dan mengubah perangkat tersebut menjadi sebuah sistem aktif yang sanggup melakukan fungsi dengan sesuai. Yang keempat, Active Engagement. Banyak perangkat konvensional yang masih menggunakan metode engagement secara pasif. IoT menerapkan keterlibatan secara aktif dalam berbagai produk dan layanan yang tersedia. Yang kelima, perangkat yang kecil dan ringkas di masa yang semakin modern. Banyak perangkat berukuran kecil yang mampu melakukan banyak hal. Smartphone, contohnya, salah satu karakteristik dari IoT adalah pemanfaatan perangkat kecil yang canggih. Barusan sudah dijelaskan tentang komponen IoT. Lalu, apa aja sih manfaat IoT? Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teknologi Internet of Things atau disingkat IoT. Manfaat aplikasi IoT dapat dibagi menjadi ke dalam 4 garis besar, yaitu bagi konsumen, komersial, industri, dan infrastruktur. 1. Manfaat IoT pada konsumen. Bagi konsumen, IoT lebih akrab dikenal sebagai konsep smart home, yaitu perangkat automatisasi perabot rumah baik secara kabel ataupun nirkabel atau wireless, seperti automatisasi penyalaan lampu, pemanas atau pendingin ruangan, media informasi sistem keamanan, dan sebagainya. Dalam persepsi smart home secara jangka panjang, IoT menjanjikan potensi penghematan listrik, karena ia mampu melakukan turn on atau turn off terhadap perangkat elektronik secara robotik. 2. Manfaat IoT secara komersial. Dalam persepsi komersial, IoT dapat memberikan banyak dampak positif di bidang medikal dan kesehatan. Biasa disebut Internet of Medical Things atau disingkat IoMT, atau bisa disebut juga Internet of Health Things atau Smart Healthcare. Adalah aplikasi IoT yang dimanfaatkan untuk keperluan medikal dan kesehatan yang berkaitan dengan koleksi data dan analisis untuk keperluan riset, monitoring atau pemantauan, dan layanan kesehatan masyarakat. Dalam persepsi jasa transportasi juga demikian. Teknologi IoT dapat terintegrasi ke dalam framework komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi di antara beragam sistem transportasi. Interaksi yang dinamis di dalam bidang transportasi ini dapat menciptakan relasi komunikasi secara intervehicular maupun intravehicular. Contohnya smart traffic control, smart parking, sistem informasi elektronik tol, manajemen armada dan logistik, asisten keselamatan dan penunjuk jalan, dan masih banyak lagi. 3. Manfaat IoT bagi manufaktur atau industri. Sebagai contoh, di pabrik-pabrik perakitan kendaraan bermotor, teknologi IoT sudah menjadi bagian dari alur proses kerja produksi. Teknologi IoT memungkinkan integrasi tanpa batas di antara beragam perangkat manufaktur dengan kemampuan identifikasi, pemrosesan komunikasi, dan penghubungan jaringan dan penghubung ke jaringan. 4. Manfaat IoT untuk infrastruktur.
Dalam bidang infrastruktur, IoT dapat dimanfaatkan untuk memonitor perubahan keadaan pada struktur kondisi bangunan yang mungkin dapat membahayakan keselamatan. Pada contoh yang lain, IoT bisa dimanfaatkan untuk membantu membuat keputusan dalam proses konstruksi, termasuk di dalamnya penghematan biaya, percepatan waktu, serta meningkatkan produktivitas pegawai infrastruktur. Kita sudah membahas semua tentang IoT, mulai dari pengertian, sejarah, komponen, hingga manfaatnya. Lalu apa aja sih IoT yang ada di dunia ini? Berikut adalah contoh-contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Nurdayat dari lokal A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh IoT atau Internet of Things. Yang pertama ada energi. Pada bidang ini, IoT atau Internet of Things bisa digunakan untuk penerapan sensor yang mendeteksi cahaya seperti koneksi pada wireless charging dan masih banyak lagi. Yang kedua ada transportasi. Teknologi IoT atau Internet of Things juga bisa digunakan untuk membuat smart car yang bisa berjalan sendiri, sistem autopilot di pesawat, dan sistem trafik di jalanan. Yang ketiga ada pertanian. Pada bidang ini, IoT atau Internet of Things bisa digunakan untuk mengumpulkan data-data seperti suhu curah hujan dan lain-lain melalui sebuah mesin otomasi. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.